Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan sedikit adab-adab yang berkaitan tentang sahur. Saya bacakan hadis dari Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila salat." Kami bermakan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun bangun menuju salat. Qultu kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala qadru 50 ayah. Maka dikatakan yaitu ukuran baca 50 ayat. Baca 50 ayat. Kalau kita baca 50 ayat mungkin 15 menit, 20 menit ya, kalau dibaca dengan tartil silakan dicoba saja. Intinya hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Pertama, tentang disunahkan untuk bersahur bareng. Jadi sunnah bukan cuma buka bareng, bukan cuma bukber, ada juga sarber ya, sahur bareng ya. Buktinya Zaid bin Thabit sampai makan sahur bersama Nabi. Dan ini padahal di malam hari. Dan bahkan kata para ulama sampai Zaid harus keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan Nabi, sengaja untuk bisa makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena makan sahur bareng juga disunnahkan tentunya jika tidak merepotkan ya. Dan alhamdulillah kita sekarang dalam kondisi lockdown atau PSBB ini kita bisa sahur bareng bersama anak istri. Dan tidak ada salahnya misalnya sambil sahur kemudian kita orang tua mungkin yang jauh atau kerabat yang jauh kita bisa video call sambil berbincang-bincang dengan mereka sembari makan. Maka ini juga insyaallah terasa seakan-akan makan bareng ya. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua mengenai waktu sahur. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahur menjelang azan subuh, ya 15 menit 20 menit azan subuh. Dan itulah sunnahnya kita makan sahur, karena sahur dalam bahasa Arab artinya waktu menjelang fajar, waktu menjelang fajar. Maka tidak benar jika seorang kemudian sahur jam 1 malam, jam 2 malam, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin sunnah Nabi ya 1 jam sebelumnya, 1,5 jam sebelumnya, atau setengah jam sebelumnya. Lebih sunnah lagi kalau setengah jam sebelumnya atau 15 menit sebelum azan, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan namanya azan pertama, azan kedua. Azan pertama azannya Bilal, azan kedua azannya Umi Ibnu Maktum. Azan kedua yang maksudnya waktu subuh, fajar. Azan pertama adalah untuk mengingatkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Umi Maktum. Sungguhnya Bilal itu azannya masih gelap, masih malam. Maka makan dan minum terus saja sampai kalian mendengar azan Ibnu Umi Maktum, sampai kalian mendengar azan subuh. Berarti waktunya azan pertama adalah untuk makan. Oleh karenanya salah paham orang menyangka azan pertama untuk bangun sholat malam. Tidak. Azan pertama itu untuk mengingatkan bersiap-siap sahur. Makanya Nabi mengatakan tentang azan pertama, liyarji' qaimukum. Kalau ada azan pertama agar orang yang sedang sholat malam berhenti supaya mereka makan. Jangan sampai kebablasan sholat malam. Kan dulu tidak seperti kita ada jam ya, sehingga tidak ada alarm. Sehingga adanya azan pertama untuk mengingatkan orang yang sedang sholat segera witir kemudian makan agar keburu sahur. Ini dalil bahwasanya para sahabat dahulu mereka terbiasa sahur menjelang azan. Maka ini di antara adab sahur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah karena dalam sahur itu keberkahan. Maka seorang tatkala makan sahur ya, hendaknya dia menghabisi makanan sahur tersebut karena makan sahur berkah ya. Bahkan walau jur'atan min ma, meskipun dia terlambat hanya seteguk air minum, itu berkah karena keberkahan tersebut akan mempengaruhi hatinya di siang hari. Dia akan semangat untuk baca Quran. Kemudian dia semangat untuk beribadah dan dia bisa punya energi untuk melaksanakan aktivitasnya. Maka sahur itu bukan masalah sok-sok kuat-kuatan. Jangan mengatakan saya sudah kuat, saya enggak sahur, saya kuat kok enggak apa-apa. Ya saya mau diet, saya enggak sahur. Bukan masalah diet-dietan, bukan masalah kuat-kuatan. Sahur itu berkah. Kita makan sahur dan kita habiskan makan sahur tersebut. Ya tentunya dengan adab-adab makan ini membantu kita untuk beraktivitas di pagi hari. Ya. Kemudian jangan lupa di waktu sahur, ya kita sedang berada di waktu yang sangat mulia, waktu An-Nuzul Al-Ilahi. Allah sedang turun di langit dunia untuk mengabulkan permohonan seorang hamba. Tidak mengapa di sela-sela sahur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya antum sahur 1 jam sebelumnya, taruhlah kita sahur misalnya jam 3:30, jam 4 kurang seperempat sudah selesai. Masih ada waktu. Ya 40 menit, 50 menit, nah, kita baca Quran. Ini waktu mulia.
Jangan setelah sahur masih ada 40 waktu kita ngobrol ketawa ketiwi sampai adzan. Jangan, sayang. Kalau kita sudah selesai sahur misalnya jam 4, masih ada setengah jam, ya sibukan kita baca Quran, masih ada waktu utama ya. Enggak usah tidur lagi, kita baca Quran dan ini memanfaatkan waktu di waktu sahur dan banyak istighfar. Di antara ciri-ciri orang beriman, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Semoga para jamaah sekalian, terkhususnya jamaah Masjid Asra, bisa menjalankan ibadah dengan baik dan bisa bersahur sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.